pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan penjumlahan ya. Untuk aturan penjumlahan tersendiri ini adalah masuk ke bab peluang ya. Sebelumnya kita membahas tentang peluang kejadian, kita sekarang masuk ke aturan penjumlahan ya. Nah, Oke, kita bahas dulu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan untuk kejadian yang tidak bersamaan ya, kejadian A atau kejadian B. Di sini Ibu berikan tanda merah di kata-kata tidak bersamaan dan atau. Jadi ciri dari aturan penjumlahan itu kejadiannya tidak bersamaan dan menggunakan kata-kata atau ya, kejadian A atau kejadian B. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya nih. Andi memiliki 2 motor matic dan 1 motor non-matic. Ada berapa cara Andi dapat memilih motornya untuk pergi ke sekolah ya? Oke, ini adalah untuk aturan penjumlahan, yaitu kegiatannya tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya. Di sini lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu adalah Andi pergi ke sekolah, bisa memilih menggunakan motor matic yang pertama, atau motor matic yang kedua, atau menggunakan motor non-matic ya. Jadi tidak bisa digunakan ketiga-tiganya sekaligus, atau tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Itu berarti tanda dari aturan penjumlahan ya. Jadi menggunakan kata-kata atau dan sifatnya tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Maka penyelesaiannya itu adalah 2 tambah 1. Itu jadi 3 cara Andi memilih kendaraan motornya untuk pergi ke sekolah. Kenapa Bu 2 tambah 1? 2-nya itu dari 2 motor matic yang ini, satunya itu 1 motor non-matic. Karena di sininya aturan penjumlahan, maka penyelesaiannya adalah dijumlahkan atau ditambah. Jadi 2 tambah 1. Itu artinya hasilnya adalah 3 cara Andi dalam memilih kendaraan bermotornya. Seperti itu ya. Itu untuk aturan penjumlahan. Untuk pembanding kita Ibu akan berikan untuk aturan perkalian. Jadi dalam peluang itu ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan perkalian sendiri ini aturan perkalian ya di sini. Aturan perkalian itu digunakan untuk kejadian yang bersamaan ya. Oke, dalam kurung kejadian A dan kejadian B. Di sini terlihat jelas kalau aturan penjumlahan itu tidak bersamaan kejadiannya, lalu menggunakan kata-kata atau. Selain itu, kalau perkalian itu kejadiannya itu bersamaan dan menggunakan kata-kata dan. Ini adalah ciri khas atau perbedaan yang mendasar dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah Cindy memiliki 3 baju. Warnanya merah, kuning, biru. Lalu 2 celana. Warnanya hitam dan putih. Berapa cara Cindy untuk memilih baju dan celana untuk dipakai secara bersamaan? Oke, ini dipakai secara bersamaan. Memakai baju plus memakai celana ya secara bersamaan. Otomatis itu masuk ke sifat aturan perkalian, yaitu dilakukan secara bersamaan. Dan lihat di sini soalnya adalah berapa cara Cindy untuk memilih baju dan ya, menggunakan kata-kata dan. Sedangkan tadi untuk penjumlahan ya, untuk tadi penjumlahan itu menggunakan kata-kata atau ya, di sini menggunakan motor matic 1 atau motor matic 2 atau motor matic 3. Itu yang mendasar adalah kata-kata atau dan ya. Nah, untuk kita kembali lagi ke aturan perkalian, penyelesaiannya adalah ini ya, Cindy dapat menggunakan masing-masing 1 baju dan 1 celana ya, berarti dipakainya bersamaan. Bukan berarti bersamaannya 3 baju-baju yang digunakan dan 2 celana yang digunakan, tapi bersamaannya itu 1 baju dan 1 celana digunakan secara bersamaan. Ini adalah pilihan, sehingga pilihan warna yang mungkin adalah MH. MH itu berarti memakai baju merah lalu celananya hitam ya. Pilihan yang kedua itu menggunakan baju merah lalu celananya putih. Yang ketiga menggunakan baju kuning celananya hitam. Yang keempat bajunya kuning celananya putih ya. Yang kelima bajunya biru celananya hitam ya. Yang keenam bajunya biru celananya putih. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pilihan cara yang bisa Cindy gunakan ya, di mix and match ya. Menggunakan warna baju dengan 3 baju dan 2 celana. Bisa dipilih 6 kali pilihan. Jadi berbeda-beda. Itu artinya 3 kali 2 ya. 3-nya dari mana? 3 warna baju. 3 baju dengan 3 warna yang berbeda dan 2 celana dengan 2 warna celana yang berbeda. Kenapa Bu 3 kali 2? Karena di sini jelas
digunakan secara bersamaan dan menggunakan kata-kata dan. Itu artinya menggunakan aturan perkalian, maka penyelesaiannya pun dikali seperti itu ya. Ini untuk perbandingan saja antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Namun untuk saat ini Ibu akan membahas tentang aturan penjumlahan dulu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Kita membahas beberapa contoh soal yang ada di aturan penjumlahan ya. Karena untuk peluang ini banyak sekali jenis contoh soalnya, tipe-tipe soalnya ya. Yang pertama nih, sebuah dadu dilemparkan sekali. Peluang munculnya mata dadu 3 atau 4 ya. Mata dadu 3 atau 4. Oke. Ini menggunakan kata atau sesuai ya. Menggunakan kata-kata atau berarti itu masuk ke aturan penjumlahan. Nah ini S-nya, S itu apa? Sampel ya. Dadunya hanya satu yang dilemparkan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah mata dadunya. NS ruang sampelnya itu ada 6 ya, diambil dari sini ada 6 digit, berarti ruang sampelnya itu ada 6. Lalu A, kejadian munculnya angka 3. Kejadian A adalah kejadian munculnya angka 3 ya. Kejadian munculnya angka 3 itu cuma sekali karena dadu yang dilempar itu hanya satu ya, yang muncul angka 3 itu hanya satu ya. Maka NA atau kejadian A adalah satu kali ya. Bukan di sininya jadi 3 ya. 3 itu adalah kejadian muncul angka 3, tapi NA-nya adalah 1, yaitu angka 3 saja ya. Lalu B, kejadian munculnya angka 4 ya. Berarti NB kejadian B ya. Kejadian B itu kejadian munculnya angka 4 berapa? 1. 1 itu adalah angka 4. Jadi di sininya bukan kalian tulis 3 dan 4, tapi ada berapa angka seperti ini. Kan ini ada 6 angka, berarti NS-nya ada 6. Ini hanya angka 3 saja, berarti NA-nya adalah 1. Ini hanya angka 4 saja yang dicari, berarti NB-nya 1. Nah, ini apa Bu yang A seperti N dan B ini dibacanya A irisan B ya. A irisan B itu adalah keterkaitan antara kejadian A dan kejadian B ya. Kejadian munculnya angka 3 dan angka 4. Berarti kalau dan berarti secara bersamaan ya. Secara bersamaan angka 3 dan angka 4 dalam contoh ini tidak mungkin keluar atau muncul sekaligus karena dadu yang dilempar itu hanya satu kali. Berarti bergantian, kalau enggak 3 dulu ya 4 dulu, kalau enggak 4 dulu ya 3 dulu, tidak akan muncul secara bersamaan karena dadunya pun hanya satu. Maka N peluang kejadian A irisan B adalah 0 ya. Tidak ada karena tidak mungkin 3 dan 4 muncul secara bersamaan. Oke, PA itu adalah peluang kejadian A. Peluang kejadian A itu adalah NA per NS, yaitu kejadian A dibagi ruang sampel. Kejadian A tadi berapa? 1. Ruang sampelnya 6. Maka PA atau kejadian A, peluang kejadian A itu adalah 1 per 6. Lalu sekarang peluang kejadian B. Sama rumusnya. Berarti NB per NS, kejadian B dibagi ruang sampel. Kejadian B adalah 1. Ruang sampelnya 6. Maka peluang kejadian B adalah 1 per 6. Sekarang peluang kejadian A irisan B. Itu dibacanya ya. A irisan B. Maka kejadian A irisan B dibagi ruang sampel tadi, kejadian A irisan B itu tidak ada, 0 per 6 ya. Lalu untuk menggunakan aturan penjumlahan kita gunakan rumusnya ini. Nah ini apalagi Bu, PAUB gitu ya. Ini peluang kejadian A gabungan B. Kalau ke bawah tandanya seperti N itu namanya irisan. Kalau ke atas seperti U itu namanya gabungan ya. Rumusnya adalah PA atau peluang kejadian A ditambah PB peluang kejadian B dikurangi PANB atau peluang kejadian A irisan B ya. Nah kita tinggal masukkan aja yang kita ketahui dari sini. 1 per 6 ditambah 1 per 6 dikurangi 0 per 6. Maka hasilnya 2 per 6. Kalian perkecil saja, dibagi 2 dan dibagi 2 atas bawahnya. Maka hasilnya jadi 1 per 3 ya. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 atau 4 adalah 1 per 3 seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya. Tipe soal yang kedua. Sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima ya. Ini kita mata dadu ganjil dan prima.
Nah, N seperti biasa, kita tentukan dulu ruang sampelnya, karena mata dadu yang digunakan adalah 1, maka ruang sampelnya ada 6. Bilangan ganjil dari dadu itu adalah 1, 3, 5 ya, bilangan ganjilnya. Bilangan primanya itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka 3, 2, 3, 5 itu ya. Oke, kejadian A, munculnya angka ganjil. NA-nya berapa peluang kejadian A-nya? 3. 3 dari mana, Bu? Dari sini ya. Ganjil itu 1, 3, 5. Berarti angkanya ada 3 angka. Tulis 3. Prima ada 3, angkanya itu 2, 3, 5. Berarti ada 3 angka. Tulis 3 NB-nya. Nah, ini A irisan B. Kejadian munculnya angka ganjil A, angka ganjil dan prima. Jadi secara bersamaan. Nah, dilihat di sini ada angka yang sama enggak? Ada nih, Bu, 3 dan 5. Ganjil 3 dan 5 ada, prima pun punya 3 dan 5. Berarti itu adalah peluang kejadiannya irisan A dan B. Muncul secara bersamaan 3 dan 5. Maka NA irisan B adalah ada 2. Bukan 3 dan 5-nya, tapi 3 dan 5 itu ada berapa angka? Ya 2. Berarti di sini ditulisnya 2, bukan 3 dan 5 ya. Ini adalah jumlah angkanya ada berapa. Begitu ya. Oke. Kita masuk ke nih peluang A. Peluang kejadian A seperti biasa NA per NS. NA-nya di sini adalah 3 ya. NS-nya 6, maka 3 per 6 ya. Kemudian NB-nya PB atau peluang kejadian B. Seperti biasa NB per NS ya. NB-nya 3, NS-nya 6, berarti 3 per 6. Sekarang yang ketiga, peluang kejadian A irisan B ya. Maka A irisan B dibagi ruang sampel ya. A irisan B dibagi NS, maka 2 per 6. Boleh, Bu, ini perkecil dulu supaya mudah. Boleh kalian perkecil dulu ya. Lalu kita masukkan ke rumus aturan penjumlahan. Peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ya, seperti itu bacanya. Maka tadi PA-nya adalah 3 per 6, PB-nya 3 per 6. PA irisan B-nya itu adalah 2 per 6. Tinggal kita jumlahkan saja. Kalau penyebutnya udah sama, maka hasilnya 4 per 6. Kita perkecil yang atas bawah dibagi 2, maka hasilnya 2 per 3 itu ya. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima adalah 2 per 3. Ya, oke, seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ya, sebuah dadu dilemparkan sekali. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 4. Oke, seperti biasa NS-nya adalah 6 karena dadu yang dilemparkan hanya 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dari 3 bilangannya, maka kalau kurang dari 3 adalah 1 dan 2 ya. Bilangan lebih dari 4 lebih dari sama dengan 4 ya. Ini direvisi lebih dari sama dengan 4 sesuaikan dengan soal. Kalau lebih dari sama dengan 4 berarti 4-nya dibawa karena makanya sama dengan ya. Jadi 4, 5, 6 lebih dari sama dengan 4. Kalau lebih dari saja maka bilangannya 5, 6 saja. Tapi ini menggunakan sama dengan. Jadi 4-nya dibawa. Maka NA-nya itu 2. Kenapa, Bu, 2? Di sini lihat kurang dari 3. X kurang dari 3. Bilangan kurang dari 3 itu bilangan 1 dan bilangan 2. Ada berapa jumlahnya? 1, 2. Berarti 2 angka ya. Bilangan lebih dari sama dengan 4 ada berapa? Ada bilangan 4, bilangan 5, dan bilangan 6. Ada 3 angka, berarti tulis di sini NB-nya 3 ya. Sekarang kita ke A irisan B. A irisan B itu bilangan kejadian yang muncul dua-duanya antara kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 4. Lihat ke sini. Ada nggak di sini yang sama? Nggak ada, Bu. Ini 1, 2, ini 4, 5, 6. Nggak ada yang sama. Oke, kalau tidak ada yang sama berarti A irisan B-nya itu adalah 0 ya. Oke, kita masuk ke PA. Berarti PA-nya adalah NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 6, maka 2 per 6. PB-nya atau peluang B-nya NB per NS. NB-nya 3, NS-nya 6. Maka 3 per 6. Sekarang PA irisan B tadi 0. 0 per 6. Kita masukkan ke rumus ya. PA-nya adalah 2 per 6, PB-nya adalah 3 per 6, A irisan B-nya adalah 0 per 6. Kalau sudah sama penyebutnya semuanya, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi hasilnya 5 per 6. Ini tidak bisa diperkecil lagi ya. Jadi
peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 4 adalah 5/6. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.